Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ivan Ali Ridho, NIM 176101119. Sini saya akan mempresentasikan seminar proposal tugas mata kuliah Kapita Selekta Terapan yang dibimbing oleh Bu Heni. Nah, di sini judul saya yaitu penentuan solusi soliton persamaan Korteweg-de Vries menggunakan metode Hirota. Nah, yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang dari penelitian ini, yaitu gelombang merupakan getaran yang mentransfer energi melalui materi atau ruang dengan transport massa yang sedikit atau tidak ada. Nah, contoh gelombang dalam sains salah satunya adalah gelombang permukaan air. Pergerakan naik turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air yang membentuk kurva. Bukit-bukit yang ada pada permukaan air tersebut adalah gelombang. Nah, salah satu gelombang permukaan air yang dibahas dalam sains adalah gelombang soliter. Nah, persamaan KdV merupakan persamaan diferensial parsial urutan ketiga nonlinear yang memodelkan soliton gelombang air di kanal dangkal. Nah, persamaan KdV di dalamnya termuat amplitudo gelombang, percepatan gravitasi, kedalaman, dan cepat rampat gelombang. Persamaan diferensial parsial nonlinear dapat diselesaikan dengan analitik maupun numerik. Nah, metode analitik akan menghasilkan solusi analitik, sedangkan metode numerik akan menghasilkan solusi pendekatan dengan galat yang kecil. Nah, manusia adalah ciptaan Allah yang dikaruniai akal untuk selalu berpikir untuk dapat membedakan antara sesuatu yang baik dan buruk, seperti halnya dalam menyelesaikan persoalan dalam ilmu matematika, yang mana dapat diselesaikan dengan banyak cara atau metode. Salah satu metode tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut, maka ada banyak metode lain yang dapat menyelesaikannya. Nah, di saat itulah fungsi akal manusia untuk berpikir, mempelajari, membuktikan, membandingkan, dan menyimpulkan metode apa yang dinilai tepat untuk menyelesaikan persoalan matematika tersebut. Nah, berdasarkan uraian di atas, penulis saya memberi judul penelitian ini dengan penyelesaian solusi soliton persamaan Korteweg-de Vries menggunakan metode Hirota. Lalu rumusan masalah berdasarkan pemaparan latar belakang, maka didapatkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian solusi soliton persamaan Korteweg-de Vries menggunakan metode Hirota. Lalu tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka didapatkan tujuan pada penelitian ini adalah menyelesaikan solusi soliton persamaan Korteweg-de Vries menggunakan metode Hirota. Lalu manfaat penelitiannya yaitu memperoleh penyelesaian solusi soliton persamaan Korteweg-de Vries menggunakan metode Hirota, dan verifikasi hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. Nah, lalu batasan masalah dalam penelitian ini yaitu persamaan KdV yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UT dikurangi 6 UUX ditambah UXXX sama dengan 0. Lalu diterapkan UXT nya yaitu alfa delta per delta X ln theta X, T. Lalu metode penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama menerapkan transformasi Kohlhoff untuk mereduksi persamaan KdV, lalu mencari bentuk persamaan KdV baru di mana setiap sukunya merupakan pergaulan dua buah fungsi. Yang ketiga, persamaan KdV diubah ke dalam bentuk persamaan dengan operator bilinear Hirota. Lalu yang terakhir yaitu menghitung solusi soliton melalui penyelesaian setiap suku dari deret yang merupakan penyelesaian dari persamaan yang berbentuk operator bilinear Hirota. Lalu sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu yang pertama seperti biasanya ada pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Lalu bab 2 ada kajian pustaka yang berisi landasan teori dalam pembahasan terkait persamaan Korteweg-de Vries yang diselesaikan menggunakan metode Hirota. Lalu bab 3 yaitu pembahasan yang menjabarkan tentang hasil dari penelitian, yaitu penyelesaian solusi soliton persamaan Korteweg-de Vries menggunakan metode Hirota. Lalu yang bab keempat yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Langsung saja ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama, gelombang soliton. Gelombang soliton merupakan suatu gejala terjadinya penjararan suatu gangguan lewati suatu medium di mana setelah gangguan ini lewat, keadaan medium akan kembali ke keadaan semula.
Nah, gelombang dalam perambatannya juga memiliki kecepatan. Gelombang dengan cepat rambatnya tidak dipengaruhi oleh amplitudo biasanya dikategorikan gelombang linier, sedangkan gelombang yang cepat dipengaruhi amplitudo dikategorikan gelombang non-linier. Nah, salah satu yang contoh gelombang ini adalah gelombang Slayton. Gelombang Slayton adalah gelombang tunggal yang memiliki sifat-sifat terlokalisasi dan merambat tanpa perubahan bentuk dan kecepatan. Gelombang ini memiliki sifat seperti partikel, yaitu jika gelombang Slayton bertumbukan dengan gelombang Slayton yang lain, profil dan kecepatannya tidak mengalami perubahan setelah tumbukan. Dikutip dari Dinua tahun 2015. Lalu selanjutnya tentang persamaan Korteweg-de Vries. Asal mulanya gelombang nonlinear pertama kali diperkenalkan oleh John Scott Russell pada tahun 1834. Lalu dia mengamati gelombang yang sedang bergerak di kanal sempit. Nah, awalnya ia memperhatikan bahwa gerakan gelombang di sekitar perahu yang melaju dan tiba-tiba terhenti, di mana air yang semula ikut bergerak bersama perahu tidak ikut terhenti, melainkan terkumpul di sekitar haluan. Nah, gelombang tersebut menjauh meninggalkan perahu dalam bentuk satu gelombang tunggal dengan kecepatan yang tinggi dan tanpa mengalami perubahan bentuk. Akhirnya John Scott Russell mempelajari gejala gelombang tersebut dan mendapatkan sifat bahwa cepat rambat gelombang tunggal sebanding dengan amplitudo. Namun, John Scott Russell sendiri tidak dapat memberikan model analitik yang dapat menerangkan gejala gelombang tersebut. Nah, barulah pada tahun 1895 muncul model analitik yang dapat menerangkan gelombang J.S. Russell ini, yang diusulkan oleh Diederik Johannes Korteweg dan Gustav de Vries, yang selanjutnya dinamai dengan persamaan Korteweg-de Vries. Nah, di sini persamaan Korteweg-de Vries yang dipakai yaitu UT dikurangi 6 UUX ditambah UXXX sama dengan 0. Itu persamaan 1. Selanjutnya metode Hirota. Metode Hirota merupakan serangkaian langkah matematis yang digunakan untuk mencari solusi dari suatu persamaan nonlinear. Untuk mencari solusi persamaan Korteweg-de Vries dengan metode Hirota, dalam penelitian ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah menerapkan transformasi Kohlhoff pada persamaan Korteweg-de Vries. Transformasi Kohlhoff ini berbentuk UXT sama dengan alfa delta per delta x tambah kali ln theta x, t persamaan 2,2. Setelah dilakukan transformasi ini, maka diperoleh bentuk persamaan KdV yang pada setiap sukunya merupakan perkalian dari dua buah fungsi. Persamaan dengan suku-suku yang terdiri dari perkalian dua buah fungsi ditulis dengan menggunakan definisi operator bilinear Hirota sebagai berikut: dmt dtx f dot g sama dengan delta per delta t dikurangi delta per delta t dalam kurung pangkat n dikali delta per delta x dikurangi delta per delta x dalam kurung pangkat n dikali f x, t dikali g x aksen, t aksen, dengan x aksen sama dengan x dan t aksen sama dengan t. Diperoleh persamaan 2.3. Operator pada persamaan 2.3 disebut bilinear karena operator ini bekerja pada perkalian dua buah fungsi yang bersifat linear. Penggunaan operator bilinear ini untuk persamaan KdV diperoleh bentuk fungsi f untuk solusi satu solitan sebagai berikut, yaitu f sama dengan 1 ditambah eksponen theta 1. Ini persamaan 2.4. Lalu langsung ke bab 3, itu pembahasan. Nah, bentuk umum dari penyelesaian persamaan soliton menggunakan metode Hirota adalah dengan mengambil fungsi f dalam bentuk deret dengan parameter epsilon berikut. Persamaan 3.1 yaitu f sama dengan 1 ditambah sigma n sampai tak hingga n sama dengan 1 sampai tak hingga dari epsilon pangkat n fn x, t dengan n adalah bilangan bulat. Persamaan 3.1 ini kemudian disubstitusikan ke persamaan 2.1 sehingga diperoleh persamaan 3.2 seperti ini. Lalu di mana B merupakan operator bilinear yang dapat dituliskan sebagai berikut: B sama dengan dx dalam kurung dt ditambah dx pangkat 3 sama dengan delta per delta x dikali dalam kurung delta per delta t ditambah delta pangkat 3 per delta x pangkat 3. Jika diambil n sama dengan 1, 2, dan 3, maka persamaan 2.1 menjadi f sama dengan 1 ditambah epsilon pangkat 1 f1 ditambah epsilon pangkat 2 f2 ditambah epsilon pangkat 3 f3
diperoleh di persamaan 3.3. Selanjutnya persamaan 3.3 disubstitusikan ke persamaan 2.3 sehingga diperoleh persamaan 3.4, yaitu seperti itu. Untuk memudahkan perhitungan, dipilih setiap suku pada persamaan 3.4 sama dengan 0 sehingga pencarian solusi satu soliton persamaan KdV dapat dijelaskan sebagai berikut. Suku pertama B1 sama dengan 0, suku kedua suku pertama B1 kali 1 sama dengan 0, suku kedua B dalam kurung 1 kali F1 ditambah F1 kali 1 sama dengan 0. Dapat juga dituliskan dalam bentuk B F1 sama dengan 0. Itu persamaan 3.5. Bentuk fungsi yang sederhana dan memenuhi persamaan 3.5 adalah dengan mengambil F1 sama dengan eksponen theta 1 untuk theta 1 sama dengan K1X dikurangi omega 1T ditambah alfa 1. Lalu disubstitusikan F1 ke persamaan 3.5 sehingga diperoleh B dalam kurung eksponen theta 1 sama dengan 0 persamaan 3.6, atau delta per delta X dikali dalam kurung delta per delta T ditambah delta pangkat 3 per delta X pangkat 3 kali eksponen dalam kurung K1X dikurangi omega 1 T ditambah alfa 1 sama dengan 0. Maka diperoleh omega 1 sama dengan K13. Diperoleh persamaan 7 seperti itu. Lalu suku ketiga B dalam kurung 1 dikali F2 ditambah F2 dikali 1 ditambah F1 kali F1 sama dengan 0, atau diperoleh di persamaan 8, yaitu 2B dalam kurung 1 dikali F2 sama dengan min B F1 kali F2. Melalui substitusi F1 ke persamaan 3.8 diperoleh 2B 1 kali 1 kali F2 sama dengan 0, atau B F2 sama dengan 0. Itu persamaan 3.9. Agar lebih sederhana, dipilih nilai F2 sama dengan 0 untuk menentukan solusi satu soliton. Diambil N sama dengan 1 dan F1 sama dengan eksponen theta 1 dan Fn sama dengan 0 untuk N sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya, sehingga F sama dengan 1 ditambah eksponen theta 1 atau F sama dengan 1 ditambah eksponen dalam kurung K1X dikurangi K13T ditambah alfa 1. Diperoleh persamaan 3.10. Selanjutnya persamaan 3.10 digunakan pada transformasi Kohlholz, yaitu persamaan W sama dengan min 2 Fx per F sehingga didapatkan W sama dengan min 2 dalam kurung K1 eksponen theta 1 per 1 ditambah eksponen theta 1 persamaan 3.11. Jika U sama dengan Wx, maka persamaan 3.11 dapat juga dituliskan sebagai berikut. U sama dengan min K12 per 2 dikali 4 per 2 eksponen theta 1 ditambah eksponen dalam kurung min theta 1 ditambah 2. Ini persamaan 3.12. Dengan menggunakan fungsi hiperbolik, maka persamaan 3.12 mempunyai bentuk lain, yaitu U sama dengan min K12 per 2 sekant hiperbolik kuadrat theta 1 per 2, atau U sama dengan min setengah K12 sekant hiperbolik kuadrat kali setengah dalam kurung K1X dikurangi K13T ditambah alfa 1, sehingga diperoleh persamaan 3.13. Nah, persamaan 3.13 ini dikenal dengan solusi satu soliton. Nah, apabila jika dipilih K1 sama alfa 1 sama dengan 0, maka solusi satu soliton pada persamaan 3.13 di atas menjadi U sama dengan min 2 sekant hiperbolik kuadrat X min 4T. Diperoleh persamaan 3.14. Nah, lalu yang bab keempat yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas, pembahasan pada penelitian ini adalah penyelesaian solusi soliton persamaan KdV dengan menggunakan metode Hirota berhasil dilakukan. Nah, dari penelitian ini sendiri diperoleh solusi satu soliton dari persamaan Korteweg-de Vries, yaitu U sama dengan min setengah K12 sekant hiperbolik kuadrat dikali setengah dalam kurung K1X dikurangi K13T ditambah alfa 1. Lalu saran bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk menggunakan metode lain untuk penyelesaian persamaan KdV, atau dapat menggunakan
metode Hirota pada penyelesaian persamaan gelombang nonlinier yang lain. Lalu daftar pustakanya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.